Hey, what's going on semua sahabat dan keluarga YouTubeku dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali lagi guys. Malam ini kita akan melakukan sebuah video reaksi ya, yaitu kelanjutan dari polisi itu juga manusia bagian ketiga kali ini guys. Banyak yang request saya untuk ngelakuin video seperti ini lagi ya. Jadi mumpung malam ini nggak begitu banyak kerjaan, jadi kita akan membuat video ini bersama-sama guys. Oke, tanpa panjang lebar lagi guys, kita mulai dari video pertama dari ini sepertinya Las Vegas guys. Las Vegas ya, kita simak aja bersama guys. Stop going in places. Do you have anything illegal on you? Guns, knives, drugs, anything like that? No? Okay. Why don't you step up? Why do you want me to step out? What's that? Why? Reaksi pertama para kriminal guys, kalau memang nggak ada yang perlu disembunyiin, kalau mereka nggak bersalah kan nggak usah berargumennya sama polisi ya. Kalau disuruh step out of the car itu disuruh keluar dari mobil guys ya. Jadi di sini polisi jelas-jelas punya probable cause atau kecurigaan terhadap tersangka guys ya, makanya diminta keluar guys. Karena polisinya nggak sembarangan loh kalau mereka mau menggeledah mobil kalian tanpa alasan landasan yang sangat kuat. Mereka biasanya nggak mau melakukan hal seperti ini guys, atau menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil guys tanpa alasan yang kuat. Dalam hal ini kalian lihat sendiri, si pengemudi seolah-olah menyembunyikan sesuatu ya dari reaksi awalnya ya. Kita lanjut guys. We're trying to figure out what's going on, why you're sleeping here and stuff like that, and we're getting calls on you. Dude, relax. Oke guys, jadi seperti kalian lihat di penjelasan ini, si Miguel Salas yang berusia 25 tahun menolak untuk keluar dari mobilnya dengan alasan yang nggak masuk akal. Nah, kenapa polisi mendatangin dia? Ini karena ada yang menelpon polisi ya, ngelaporin bahwa dia ini tidur di dalam mobilnya guys. Ya memang alasannya konyol sih, nggak masuk akal ya, orang tidur di mobilnya aja bisa dilaporin polisi gitu ya. Tapi kemungkinan dia berada di areal private property guys ya, atau di areal toko pun ya, atau di areal parkir seperti McDonald's ataupun supermarket itu. Kalau kalian tidur dalam mobil ya dalam waktu yang lama ya mungkin ya, itu pun kan bisa menimbulkan kecurigaan ya, ada apa sih ya. Tapi kan biasanya kalau di supermarket orang biasanya nunggu orang belanja ya. Saya pun kalau dulu gitu guys, kalau bini belanja saya agak males ikut belanja gitu guys. Kalau bisa saya pasti diam di mobil. Jadi mantan mertua saya pun seperti itu guys. Kalau yang perempuan belanja ke toko, jadi yang laki biasanya nunggu di mobil guys, dengar radio atau main HP gitu guys, karena males gitu guys kalau belanja ke toko itu. Ya nggak suka aja guys. Oke, lanjut guys. Wait, nothing. Yes, you are. You're not listening to our command. You want to get tased? You want to get tased? Okay, then come out. Tersangka ternyata berulang kali berusaha untuk meraba sesuatu ya. Itu menyebabkan polisi jadi lebih waspada guys, lebih curiga guys. Ini ada apa ini? Makanya disuruh keluar dari mobil dulu dah, biar diperiksa dulu ya. Kalau memang nggak ada salah, kalau memang nggak ada yang disembunyikan kan nggak usah takut ya seharusnya ya. Dude, really? Come on, dude. Like, why are you gonna do that? Relax, dude. Why are you gonna do that? Just relax. Just come outside. Come on, man. Like, step to the front of the car. I'm not doing anything bad. Okay. Then we get this. Subject to freezing. Itu dia guys, kalian lihat sendiri kan? Split second. Bam. Dia ngambil pistol yang kelihatannya disembunyikan di center console ya, kalau nggak salah ya. Subject to freezing. Kalian lihat kan guys, split second dalam hitungan detik itu situasi bisa berubah 360 derajat guys. Dari aparat bisa menjadi korban guys. Jadi seperti kalian lihat ya, si tersangka kena tembak dan meninggal di tempat ya. Shot fired, been hit. Shot fired, been hit. Sedangkan petugas yang kayaknya Officer Nelson ini yang ditembakin, yang berada di depan mobilnya, itu kena tembak di dadanya guys. Tapi beruntungnya kalau di sini polisinya guys, kalau kalian belum ada yang tahu ya, itu polisinya rata-rata memakai rompi anti peluru guys, yaitu jaketnya itu ada platnya, bukan plat baja guys ya. Platnya bahannya apa ya? Saya punya sih plat anti peluru ya, cuma rompinya aja belum beli. Males guys, nunda-nunda terus.
Tapi anyways, dia kena tembak di dadanya guys. Dan beruntung aja kalau seandainya polisi di sini itu nggak pakai rompi anti peluru, itu udah lain ceritanya guys. Oke guys, kita lanjut ke klip berikutnya. I've never stole from Lowe's. That wasn't Lowe's, it was Sam's Club, right? Oke guys, jadi awal kasus ini tersangka ternyata punya aktif warrants ya. Warrants itu bisa berupa surat perintah penggeledahan atau surat perintah penangkapan. Oke guys, dalam hal ini dia ada surat perintah penangkapan berhubung dengan kasus sebelumnya ya, di mana dia dituduh mencuri guys ya. Why don't you jump out of the car for me? What was it doing? Okay, step out of the car. Because I want you out of the car. That's why. Sekali lagi guys, saya jelasin, kalau memang pengemudi nggak ada yang disembunyikan, jadi kalau nggak ada salah gitu ya, jadi biasanya kalau seperti saya, kalau polisinya seperti saya bilang tadi punya probable cause ya, atau suspicion ya, atau kecurigaan ya, yang mereka menginginkan saya atau dia menginginkan saya untuk keluar dari mobil, itu saya lebih baik mengikuti perintah polisi guys, itu guys, untuk memperlancar, untuk biar enak, sama-sama enak lah. Jadi kalau seandainya polisinya itu salah di akhir cerita ya, kalau kalian mau, kalian bisa nelpon pengacara dan menuntut departemen polisi di mana polisi ini bekerja guys. Jadi kalian bisa berurusan dengan polisi yang menyuruh kalian keluar ini di hari berikutnya guys gitu. Jadi nggak usah jotos-jotosan saling keras kepala lah pada saat kalau diminta keluar ya keluar gitu guys. Makanya banyak di sini para penjahat itu, kriminal itu diawali dengan non compliance atau not complying, diakhiri dengan resisting arrest. Ya itu yang menyebabkan di sini rata-rata penjahat itu akhirnya ditembak guys. Bad idea. Bad. All right, that car just took off, and he drug me from the vehicle. He's southbound on Ridge Road. Di sini itu guys, walaupun tadi kita lihat ya tersangkanya berusaha kabur ya, tapi dia itu menyeret petugas dengan mobilnya guys ya. Jadi itu bisa dikenakan pasal yang sangat berat guys. Jadi di sini kalau kita terbukti berusaha menyakiti apalagi membunuh aparat keamanan itu hukumannya sangat berat guys. Show me your hands! Get your hands up! Keep your hands out, dude. Keep your hands out. Get out of the car. Face. Jadi nggak tahu apa yang dipikirannya sama si tersangka ya. Jelas-jelas dia itu nyetir minivan ya. Jadi rata-rata mobil patroli polisi di sini itu mesinnya nggak standar guys. Itu udah di tune up itu untuk bisa ngejar penjahat ya, untuk keep up sama penjahat yang berusaha kabur ya. Dan rata-rata mobil polisi di sini pun dilengkapi dengan reinforced frame ya. Jadi di depannya itu ada kayak di film-film zombie gitu guys. Jadi kalau mereka harus melakukan manuver untuk ya, menyetop mobil yang kabur itu, mereka gampang aja guys, tinggal nabrak aja guys gitu loh. Jadi mobil mereka lebih tahan banting dibandingkan dengan mobil para penjahat guys. Lanjut. Tuh kan akhirnya tersangka bukan hanya dijegal dengan pasal pencurian, sekarang tuntutannya ditambah dengan felonis, penyerangan atau berusaha melukai aparat keamanan guys. Dan itu seperti saya bilang tadi, tuntutannya nggak main-main guys, itu berat. Dan itu pun rekodnya, datanya itu akan bertahan entah berapa tahun ya dalam catatan kriminal kalian ya. Dan itu yang akan menyebabkan kalian itu susah untuk mencari kerja di Amerika guys. Jadi karena kita di sini setiap mencari kerjaan itu ya nggak semuanya sih, tapi banyak yang meminta surat keterangan baik atau kelakuan baik lah istilahnya kalau di Indonesia ya, dari pihak aparat keamanan guys, kepolisian ya. So guys, so far 2 video kalian bisa melihat sendiri ya resiko yang diambil oleh para polisi di sini di setiap mereka menghentikan kendaraan bermotor guys. Jadi gak main-main guys, dan rata-rata banyak di sini orangnya itu mental atau gila ya, nekat lah istilahnya. Alright guys, jadi kita lanjut ke video ketiga guys. This is how close it was. Too close. If Officer Kuznetsov's head had been tilted slightly to the left, or he had taken one more step before he stopped, there's no doubt that he would have been shot in the head. Jadi menurut keterangan kepala polisi tadi ya, kapten polisi tadi itu, seandainya polisi yang pertama ini selangkah lebih maju atau
kepala agak mereng ke kiri lagi sedikit aja, itu udah pasti lewat guys, pasti kena tembak guys. Dan kalau saya lihat dari video ini, polisi yang kedua yang nembakin tersangka ini posisinya bener-bener riskan guys. Karena kenapa? Kalian lihat di belakang pohon ini ada mobil lewat guys, ya kan? Itu seandainya kalau pelurunya nyasar, itu kan pasti lewat ke jalan raya ya, kemungkinan bisa mengenai pengendara bermotor lainnya guys, orang yang bersalah ya. Kita lanjut guys. This is how close it was. Too close. If Officer Kuznetsov's head had been tilted slightly to the left, or he had taken one more step before he stopped, there's no doubt that he would have been shot in the head. Your name Austin? Saturday, 2 St. Pete police officers are trying to arrest 23-year-old Austin Kingos. Newly released video shows in less than 30 seconds what seems routine at first becomes a struggle, then bullets fly. Stop it! Stop it! Stop the gun! There's no such thing as a routine traffic stop. You saw what happened. And Jadi kepala polisinya pun tadi bilang nggak ada istilahnya di sini sekedar rutin traffic stop, penyetopan kendaraan bermotor yang biasa gitu guys, sehari-hari ya. Itu selalu ada risiko yang menghantui di setiap mereka menghentikan kendaraan bermotor guys ya, apalagi pada malam hari guys. Jadi kita lihat kasusnya sebenarnya ini masalahnya apa ya, kok orang ini langsung tiba-tiba nembakin petugas ya. I'm very happy that both of these officers are going home safely. Kingos, officials say, suffers from severe mental illness. In fact, he'd been Baker-acted in 2018 and 2019. They say he had become obsessed with a woman he met at a St. Pete smoke shop who resisted his advances. She would go on to file an injunction against him, which the sheriff says he violated multiple times. So guys, jadi tersangka ternyata punya penyakit jiwa ya. Jadi dia ini terobsesi terhadap seorang wanita yang ditemuinya di sebuah toko rokok ya, smokehouse shop ya. Dan semenjak saat itu pun dia menjadi terobsesi terhadap wanita ini guys, dan selalu ngejar-ngejar wanita ini, dan yang menyebabkan si cewek ini nge-file injunction atau minta tolong sama aparat keamanan ya istilahnya untuk mencegah si cowok ini untuk mendekati cewek itu lagi guys. Tapi berulang kali dilanggar guys oleh cowok ini ya. Jadi setiap dikeluarkan perintah udah bilang kamu nggak boleh lagi ngedeketin cewek ini, dia tetap melanggarnya dan berulang kali gitu guys. Dan suatu ketika dia mengirim paket yaitu pompa ASI ya buat ibu menyusui ya, sama baju-baju bayi ya. Ya niatnya memang baik sih guys, tapi kalau memang stalker, namanya stalker, dan orang udah nggak suka, udah risih, udah nggak mau diikutin atau udah nggak mau ketemu lagi kan, itu harus kita hormati ya. Apalagi si cowok ternyata punya penyakit gangguan jiwa guys, yang menyebabkan dia semakin nekat walaupun udah ditolak mentah-mentah berulang kali gitu guys. Kingos again violated the injunction by having a package containing a breast milk pump and infant's clothes delivered to this woman's home. Sorry. Put your hands on your back now! The sheriff says Saturday's encounter with Kingos shows the challenges officers face every day. Jadi nih guys, bukan hanya menghadapi orang yang waras, tapi polisi di sini juga pun harus menghadapi orang-orang yang kurang waras guys. Kalian bisa ngebayangin ya. Dan seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya mengenai hukum dan perundang-undangan di Amerika mengenai persenjata apian ya. Orang gila kalau udah gila itu positif gila ya, udah apalagi maksudnya udah dikeluarkan, udah datanya udah ada ya, dia nggak bisa beli senjata api guys. Dan kalian lihat sendiri, dia masih bisa punya senjata api, entah dapatnya dari mana guys ya, mungkin pasar gelap, who knows. Jadi rata-rata orang-orang seperti ini guys yang melanggar hukum itu bukan law abiding citizen ya, biasanya bukan orang yang responsible gun owner ya, atau jadi orang-orang yang punya senjata api yang bertanggung jawab ya. Yang jelas guys, hukum perundangan mengenai kepemilikan senjata api di negara ini udah jelas, walaupun itu hak untuk memiliki the right to bear arms atau hak untuk memiliki senjata api di negara ini memang dilindungi oleh konstitusi ya, tapi tetap aja guys, kalian kalau mau beli senjata harus melalui prosedur-prosedur yang nggak segampang orang-orang atau media massa bilang guys ya. Jadi kalau kalian mau tahu gimana proses pembeli senjata, kalian mungkin bisa tonton aja vlog saya yang dulu ya, yaitu kalian tanya saya jawab ya kayaknya kalau nggak salah ya. Nanti saya cantumin lah di akhir video ini guys linknya kalau kalian ingin tahu
hukum mengenai senjata api dan sebagainya di negara ini, guys. Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, ini kamera saya udah ngerekam hampir 30 menit ya, saya lihat ya di layar ya. Ya kurang lebih hampir 30 menit guys, 5 menit lagi itu 30 menit. Jadi kiranya sekian dulu videonya kali ini sampai di sini. Nanti kita lanjutin lagi di hari berikutnya, guys. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini, kalian komen aja di bawah video ini, guys ya. Kalau kalian suka video ini, tolong di thumbs up, di like, share, and subscribe. Kalau kalian nggak suka, di thumbs up 2 kali, guys. I would greatly appreciate it. Saya akan sangat hargai support kalian semua, guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Salam damai selalu. Peace out for now.